Modal kecil bisa sukses di Forex. Deposit 1 juta, target hidup dari trading. Tapi pertanyaannya itu realita atau cuma mimpi yang dijual iklan atau mentor-mentor di luar sana? Nah, halo teman-teman, The Trader here. Di video kali ini kita akan bahas secara jujur dan realistis apakah modal kecil di Forex itu mungkin atau hanya justru jebakan yang bikin trader itu gagal ya. Di video ini nggak cocok buat kamu yang mau kaya instan ya. Tapi wajib ditonton kalau kamu mau bertahan lama di market. Oke? Dan sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, apakah teman-teman udah punya komunitas atau tempat untuk teman-teman sekedar sharing-sharing nih atau apapun? Kalau belum, teman-teman bisa join ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Oke? Untuk di sana nanti teman-teman akan banyak dapat update informasi serta update harian yang akan kita update ya setiap harinya. Di sana nanti teman-teman akan banyak dapat update seputar informasi tentang geopolitik ataupun berita lainnya serta market update juga di sana akan teman-teman dapatkan. Oke? Jangan lupa klik link yang ada di deskripsi. Oke, tidak berlama-lama kita akan langsung masuk ke materi pembahasannya. Definisi modal kecil. Nah, ini harus kita bahas terlebih dahulu. Sebelum lanjut, kita samakan dulu nih persepsi kita untuk modal kecil itu sebenarnya apa. Ya, apakah 10 sampai 100 dolar, 200 atau 500 dolar, atau di bawah 1000 dolar. Ya, di video ini kita anggap modal kecil itu di bawah 500 dolar dulu ya teman-teman. Dan ini realitanya juga mayoritas dari trader pemula itu depositnya di sekitaran angka ini. Ya, kita jadikan acuannya itu sebagai misalnya yang paling tinggi UMR di Indonesia itu kan di Jakarta. Kita jadikan itu sebagai acuan kita terlebih dahulu. Masalahnya itu bukan di jumlahnya teman-teman, tapi masalahnya di ekspektasi teman-teman sendiri. Ya, kesalahan fatal yang biasanya itu terjadi adalah kebanyakan trader modal kecil itu punya pola pikir yang sama. Yang pertama itu adalah targetnya pertama nggak masuk akal ya. Modal kecil tapi pengen profit besar, ya kan? Gunakan lot sebesar-besarnya dihantam aja tuh sana sini ya kan. Lot berapapun hajar ya kan. Masukin terus posisinya. Tapi satu kali loss akun teman-teman itu bisa habis. Itu kebanyakan trader pemula yang lakukan. Itu kesalahan kecil tapi fatal teman-teman ya. Ketika kita modalnya kecil, itu sesuaikan aja dengan modal yang kita punya. Misalnya tadi di 500 dolar ya kan. Kita pakai lotnya maksimal berapa? Misalnya kita resikokan berapa persen? 5 sampai 3% ya kan. Kalau 5% itu kan sekitar di 25 dolar ya kan. Dari 500 dolar. Ketika teman-teman pakai, ukur nih stop lossnya ya kan. Risk manajemennya diukur. Ketika dapat setup dengan lossnya itu atau ruginya itu ke SL sekitar 100 pip. Nah, kalau pakai 0,01 kalau loss itu kan baru 10 dolar. Nah, masih untung nih, masih ada sekitar 15 dolar lagi dari resiko yang 25 tadi. Nah, itu yang teman-teman jadikan acuannya. Jadi di situ teman-teman bisa ukur nih lotnya berapa yang teman-teman harus gunakan ketika jumpa setup seperti itu. Jadi diukur dulu teman-teman, jangan langsung hajar lotnya langsung gede gitu. 500 dolar satu lot, 0,1 lot, 5 lot gitu. Nggak bisa. Harus kita sesuaikan dengan modal yang kita punya, ya. Kayak mental sekali gas ya kan, bukan trading tapi judi pakai car itu namanya, ya. Kayak sebenarnya kan ramai juga tuh pembahasan di beberapa bulan yang lalu tentang cara full margin, ya. Sebenarnya full margin itu nggak ada salahnya juga, ya. Kadang ada trader yang depositnya misalnya 1000 dolar. 1000 dolar itu batas kerugian yang bisa dia terima setiap hari. Itu tinggal cara pengontrol atau manajemen resiko kita sendiri, teman-teman. Misalnya, teman-teman pakai dananya itu nggak langsung didepositin semua, tapi bertahap kayak berapa sanggup loss ketika hari itu teman-teman trading. Misalnya di 50 dolar atau 100 dolar. Ya udah, 100 dolar atau 50 dolarnya itu aja yang didepositin. Jadi ketika rugi, ya sebatas itu aja. Agar
juga menghindari overload atau over trading. Kadang beberapa trader melakukan hal itu, teman-teman. Itu tinggal tergantung bagaimana caranya teman-teman sendiri mengontrol manajemen risiko ketika trading, ya. Cara itu sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi cara itu digunakan banyak digunakan atau lebih bagus digunakan untuk trader yang udah punya pengalaman. Karena apa? Karena itu nafsunya kencang, teman-teman. Ketika trading kita benar atau posisinya benar, memang profitnya gila-gilaan. Tapi ketika kita loss, itu bakal lebih gila juga. Sesuai dengan resiko yang teman-teman gunakan juga ya. Jangan dijadikan acuan ketika baru baru pertama kali belajar trading atau pengalaman teman-teman itu belum banyak. Itu jangan dijadikan sebagai metode terlebih dahulu ya. Itu nanti ketika teman-teman udah punya uang lebih dan sudah punya pengalaman yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut. Jika pengen dilakukan ya udah nggak apa-apa, silakan ya kan. Dan nggak ngerti manajemen risiko. Itu kesalahan fatal yang berikutnya ya. Fokus entry tapi lupa resikonya nih. Resikonya berapa itu nggak diukur. Padahal di forex yang bikin kaya itu yang bertahan, bukan yang menang besar, teman-teman. Dan disinilah mimpi itu mulai jadi mimpi burung. Ya, kenapa? Karena ketika trading itu yang bagus itu sebenarnya bukan profit yang besar ya, tetapi profit kecil yang bisa konsisten setiap hari. Contohnya nih kayak teman-teman ya kan, trading itu sehari dikasih target atau per bulan ya kan. Kalau sebulannya misal $200 harus didapetin, berarti kan satu hari sekitar $10 ya. Ketika udah dapat $10 ya udah tutup marketnya. Besok lagi sambung ya kan. Begitu terus setiap hari. Kalau tradingnya jackpot-jackpotan itu bisa aja, cuman itu bakal ngeganggu psikologi teman-teman sendiri. Karena apa? Karena ketika profit, misalnya kita profit di hari sebelumnya jackpot nih dapat $500 ya kan, 100% langsung dari modal kita. Nah itu biasanya di hari berikutnya itu teman-teman ketika profit dikit bakal nggak terima tuh. Kayak misalnya profitnya udah $50. Padahal itu kan udah kali 5 dari target yang sebelumnya di $10 ya kan. Nah itu biasanya yang buat trader itu goyang atau hancur ya. Itu yang salah banget sebenarnya. Profit konsisten walaupun kecil setiap hari itu lebih baik daripada profit besar tapi cuma sekali ya, tidak bisa diulang ya kan. Lebih baik kita bisa mengulangnya walaupun kecil, itu lebih baik. Tinggal menyesuaikan dengan modal aja nanti teman-teman. Oke? Realita matematika forex itu berbeda dengan realita yang teman-teman pikirin atau janji manis yang bersebaran di luar sana. Sekarang kita pakai logikanya nih teman-teman, bukan emosi ya. Misalnya modal $100, risk per trade 1% ya kan. 1% dari $100 berapa? $1 ya. Target konsisten kita itu per bulan 3 sampai 5% ya. Artinya apa? Forex dengan modal kecil itu sebenarnya realistis, tapi bukan untuk bertahan hidup ya, atau untuk hidup dari profitnya ya. Forex dengan modal kecil itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat belajar, melatih disiplin teman-teman ya kan, alat untuk membangun track record teman-teman sendiri ya, bukan mesin uang instan. Kalau teman-teman paksa jadi mesin uang, yang rusak itu bukan market, tapi akun dan mentalnya teman-teman sendiri. Karena 3, 5%, 10%, 20% ya kan, atau 25% itu target wajar dalam jangka bulanan ya. Ingat, dalam jangka bulanan. Kalau teman-teman tradingnya $100 ya kan, kita pakai misalnya target paling besar 25%. Itu kan sekitar $25. Kalau untuk sekarang itu ada di kisaran 500.000 something gitu ya kan, 500.000 sekian. Nah, untuk bertahan hidup itu kan sebenarnya belum cukup. Tapi kalau untuk jajan-jajan tipis atau untuk uang bensin oke lah. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman. Dipelajarin aja terus ya kan, konsisten, konsisten. Nanti ada uang modalnya ditambah. Nanti menyesuaikan lagi dengan modalnya risk management yang dipakai. Nanti teman-teman bakal ngerasain kok yang namanya bisa profit per bulan itu sampai $1.000 lebih. Kalau udah $1.000 lebih per bulan itu kan udah oke banget ya kan. Udah oke banget sebenarnya. $1.000 ya kan. Itu sekitar kalau sekarang lebih kurang 17 juta. Nah,
17 juta di kota-kota kecil ataupun di luar Jakarta itu kan sebenarnya udah oke banget. Kecuali memang di Jakarta itu mungkin udah cukup, tapi tidak bisa berlebih. Nah, itu dia, menyesuaikan dari modalnya sendiri, teman-teman. Jadi modal kecil itu buat apa? Ya kan? Itu kan menjadi pertanyaan kita juga. Jawabannya itu simpel. Modal kecil itu latihan real, bukan demo. Kalau modal kecil cocok untuk melatih eksekusi real di market, melatih psikologi trading, membuktikan sistem kamu itu konsisten atau tidak, itu hal yang benar. Kenapa? Karena demo itu nggak ngelatih emosi teman-teman. Karena kalau demo itu kan ya udah pencet aja, loss nggak hilang kok uang aku ya kan? Atau modal besar tanpa skill itu sama dengan bom waktu. Kenapa? Karena ketika kita trading terjun di market langsung nih, modalnya langsung 1.000 lebih, 5.000, itu nanti bakal ngegerus emosi teman-teman sendiri ya kan. Kayak tradingannya kan itu belum bisa terukur, dari emosinya kan belum stabil. Nah, di situ nanti bakal lama-lama bakal habis. Karena yang namanya trading itu bakal ada yang namanya modal belajar. Kita bakal ngerasain yang namanya loss dan profit. Tapi kan kalau kita baru-baru mulai trading itu kan kebanyakan lebih di lossnya. Cuman kita kalau awal-awal trading itu nggak bisa mengontrol emosi. Itu yang harus teman-teman pikirin. Kalau memang teman-teman punya privilege untuk trading dengan modal besar di awal, itu good for you, nggak masalah. Tapi intinya teman-teman disiplinkan dulu metodenya, risk manajemennya, ngontrol emosinya, ya kan. Kalau udah stabil misalnya setahun atau 6 bulan, nah baru suntik gede dananya nggak masalah. Karena trading plannya udah oke, money management udah oke, psikologi tradingnya udah oke, tinggal jalanin aja, oke? Itu lebih baik daripada langsung terjun dengan modal besar, itu berbahaya. Nah, kapan modal kecil itu jadi realistis, teman-teman? Modal kecil jadi realistis itu kalau target kamu yang tetapkan itu masuk akal. Fokus ke persentase bukan nominal, ya kan? Risknya kecil, konsisten, dan terus berulang. Kamu punya sistem dan disiplin yang oke. Dan yang paling penting, teman-teman itu harus tanamkan ya. Forex itu adalah bisnis, bukan judi ataupun lotre ya. Itu berbeda konsepnya teman-teman. Itu pola berpikirnya juga berbeda ya. Kalau mindset teman-teman itu masih gimana caranya kaya dari forex itu jujur market belum butuh kamu kalau untuk itu. Karena untuk orang yang atau trader yang siap terjun itu banyak yang harus disiapkan. Dari target yang harus realistis, fokus ke persentasenya bukan nominal yang harus didapat ya kan. Risk manajemennya harus terukur, konsisten dan bisa berulang. Itu lebih baik. Itu bakal siap. Ya, kalau modal realistisnya, kalau modal kecil itu udah oke untuk teman-teman trading atau terjun ya. Itu sudah bagus. Dan kita sampai di ujung materinya, teman-teman. Modal kecil di forex itu bukan mimpi sebenarnya. Tapi mimpi itu berubah jadi mimpi buruk kalau teman-teman nggak sabar, nggak disiplin, nggak mau belajar, dan cuma mau hasil tanpa proses yang harus dijalankan. Ya. Forex itu nggak pernah janji bikin teman-teman cepat kaya, tapi Forex selalu adil ke trader yang bisa konsisten. Kalau teman-teman mau trading yang lebih realistis, mindset yang lebih dewasa dan berhenti kejar mimpi palsu, ya. Pastikan teman-teman harus memiliki itu terlebih dahulu ya. Nggak nggak sabaran itu bakal jadi mimpi buruk ya kan, nggak disiplin itu bakal jadi mimpi buruk ya kan. Bakal tradingannya prosesnya bakal lama ya. Teman-teman harus realistis, modal kecil itu nggak masalah. Asal itu dijadikan pembelajaran terlebih dahulu menjelang teman-teman kerja nih kumpulin modal untuk deposit besar ya. Modal kecil itu nggak masalah. Jangan berharap hidup dulu di dari trading dengan modal kecil karena itu berbahaya. Oke? Sampai jumpa di next video berikutnya ya teman-teman. Kita akan bahas dengan pembahasan yang lebih menarik dan untuk teman-teman yang belum join ke komunitas, kita ada komunitas yang di sana nanti teman-teman bisa dapat berbagai informasi serta market outlook harian yang update setiap hari. Oke, bagaimana cara joinnya? Langsung aja nih klik link yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.